Oke. Oke, teman-teman. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Ayo, minta gak teman-teman? Tadi belajar apa? Interpretasi dan hukum Newton. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, kasih tahu nih, kalau nanti kalian stay tune ya sampai akhir. Kenapa? Karena di akhir kakak udah siapin games dan tentunya ada hadiahnya gitu ya. Ada hadiahnya teman-teman ya. Nanti yang menang kakak kasih hadiah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, sebelumnya nggak redo nih kalau kita belajar tapi belum kenalan ya. Kenalin kakak sebagai tutor. Nama kakak itu Alfa Subekti, kakak dari ITB ya, Fakultas TI. Dan fun fact dari kakak apa? Kakak suka fisika. Oke, itu. Dan di sini kakak sebagai tutor fisika dibantu oleh dua teman kakak yang sebelumnya udah pernah ya teman-temannya, namanya Kak Jovan dan Kak Hazal. Kami bertiga akan memandu kalian sebagai tutor fisika di week-week selanjutnya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, good. Oke, nah ini kakak mau kasih quotes dulu ya teman-teman sebelum kita masuk ya. Jadi kakak mau bilang bahwa practice make fantastic ya, bahwa latihan membuat kalian lebih hebat. Oke. Jadi jangan pernah bosan teman-teman buat latihan, terus berkarya ya, karena itu yang membuat kalian lebih hebat dan jadi orang yang lebih berkembang gitu ya, jadi orang hebat. Oke lanjut. Nah, kenapa kakak suka fisika? Karena fisika itu imajinatif teman-teman. Contohnya apa gitu ya? Contohnya gini teman-temannya. Kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, atau teman-teman pernah ngerasain naik mobil gitu, atau naik Grab car atau Grab gitu ya. Ketika teman-teman terdorong gitu, apa ngerem, tiba-tiba kalian tuh terdorong ke belakang atau ke depan. Nah itu itu kenapa tuh kan? Kalau dulu ke orang-orang dulu ya sebagai fisikawan karena dulu belum ada tuh kita mengenal konsep-konsep kayak gini, belum mereka tuh mikir pasti ada sesuatu yang mendorong kita gitu ya sehingga kita tuh seperti terdorong ke belakang atau terdorong ke depan ketika kita habis ngerem gitu ya. Nah ditambah lagi apalagi fisikawan duluan itu mungkin kakak sedikit cerita ya, fisikawan dulu itu nggak percaya tuh hal-hal spiritual ya, bahkan banyak yang ateis istilahnya nggak mengenal agama gitu dan tidak mengenal Tuhan, dan mereka nggak mikir tuh bahwa oh ada makhluk halus nih yang mungkin dorong aku, oh mungkin ada setan gitu yang mungkin dorong aku mungkin gitu ya, tapi nggak, mereka nggak mikir kayak gitu, mereka tuh malah mikir ada sesuatu gaya yang bahkan mendorong saya ke depan atau ke belakang gitu ya. Nah itulah nanti dinamakan gaya fiktif, tapi tidak sekarang kita belajar ya teman-teman ya. Dan kedua, apalagi sih fun fact mengenai fisika nih? Fun fact mengenai fisika kedua adalah teori relativitas. Oke, di sini ada yang tahu relativitas itu terkenal banget siapa? Ini ya, penemunya ya, penemu teori relativitas. Ayo, ada yang tahu nggak teori relativitas? Oke, jadi nggak ada yang tahu ya relativitas teman-teman. Relativitas itu yang terkenal adalah Albert Einstein ya dengan rumusnya E sama dengan mc kuadrat. Nah itu teman-teman mungkin udah terkenal banget ya rasanya teori relativitas. Nah, tahu nggak teman-teman bahwa di teori relativitas itu pada saat Albert Einstein gitu ya menyatakan sebuah konsep baru gitu ya. Nah, mereka itu sebenarnya bertengkar dengan para Newtonian atau pendukung-pendukung hukum Newton gitu ya. Jadi dulu penemu-penemu dulu sesepuhnya itu adalah hukum Newton. Jadi hukum Newtonnya lama banget kan. Udah paling awal tuh di hukum Newton. Kemudian si Albert Einstein ini baru datang gitu ya di abad 19 dengan sebuah konsep barunya. Nah, jadi di situ berantem teman-teman ya antara konsep dari Newtonian atau pendukung Newton, hukum Newton dengan si Albert Einstein. Oke, dan salah satu konsep terkenalnya adalah dilatasi waktu, di mana ada namanya paradoks kembar. Maksudnya gimana tuh Kak? Paradoks kembar. Jadi kalau contoh ya kayak kakak punya kan kakak ini kembar gitu ya, kakak teman-teman tahu. Nah, misalnya nih ada seorang anak gitu ya, kembar gitu ya, A dan B, umurnya sama gitu. Nah, si A ini stay gitu di bumi, terus si B ini pergi ke luar angkasa. Nah, misalnya umur A waktu itu 10 tahun gitu ya, 10 tahun. Nah, si B ini sama-sama 10 tahun masih pergi. Tapi waktu pas dia balik gitu ya, misalnya si A umurnya 15 tahun, tapi si B itu baru umur 12 tahun. Wah, seru ya teman-teman ya. Kok bisa
kok bisa seperti ini teman-teman ya. Ini nanti teman-teman bakal belajar nanti di kelas 12 tapi tidak sekarang gitu ya. Ini seru teman-teman untuk kalian akan belajar paradoks tunggal. Oke. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Itu apa? Kalau boleh di-mute, tolong di-mute. Oke. Lanjut ya. Nah, kontek ketiga itu tentang fisika, teman-teman bakal belajar juga tentang anomali air. Nah, jadi apa itu anomali air? Kalau teman-teman tahu ya bahwa di kutub utara gitu ya, yang suhunya gitu ya, suhunya di bawah 0 derajat Celcius, gitu ya. Harusnya kan air membeku ya teman-teman. Tapi kok masih ditemukan danau-danau es, di mana atasnya tuh es, tapi masih di bawahnya masih ada air gitu. Lah kan air itu membeku di bawah 0 derajat. Kok ini masih nggak membeku? Nah, itu kan misteri juga ya teman-temannya. Jadi fisika itu banyak misteri teman-teman. Dan itu di situ serunya fisika. Menurut kakak ya, tapi tenang aja teman-teman. Kalau fisika harus dibawa santai teman-teman ya. Jangan dibawa nanti kayak apa, gila, bikin pusing, bikin puyeng. Oke ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih kita belajar dinamika gerak? Nah, singkatnya aja teman-teman ya. Kalau kita nggak ada dinamika gerak, gitu ya, kita nggak belajar dinamika gerak, maka di dunia itu nggak ada tuh teman namanya traktor, nggak ada namanya teman-teman timbangan, lift gitu ya, itu nggak akan ada teman-teman. Karena semua benda yang mengalami pergerakan gitu ya, itu akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan dinamika gerak. Ya, jadi hubungan antara gaya dengan gerak itulah disebut dengan dinamika gerak. Dan apalagi hukum gravitasi, gitu ya. Hukum gravitasi. Lah kak, saya kan nggak mau jadi astronot, buat apa gitu aku belajar hukum gravitasi? Karena teman-teman, dari belajar hukum gravitasi ini, kita bukan belajar tentang astronotan, tapi fungsi dari belajar hukum gravitasi ini kita akan tahu gitu ya. Maka akan ada suatu sistem namanya sistem kalender gitu. Kalau kita nggak pernah belajar hukum gravitasi, maka di dunia ini tidak akan ada namanya sistem kalender. Kenapa? Karena hukum gravitasi ini berkaitan erat dengan namanya rotasi dan revolusi bumi. Nah, itulah yang nanti akan menandakan kita hari ini hari berapa ya, hari keberapa ya, atau enggak hari ini jam berapa ya, gitu ya, atau enggak sekarang ini jam berapa ya, itu semua berkaitan erat dengan hukum gravitasi Newton. Jadi kalau belum ada hukum gravitasi Newton, kita nggak akan tahu sekarang jam berapa, sekarang hari apa, sekarang tanggal berapa. Oke, lanjut. Oke. Pengenalan aja singkat ya, kita mau jelasin karena kita akan pelatihan soal biar lebih jelas gitu. Jadi hukum Newton itu nanti ada tiga ya. Hukum Newton ada tiga. Hukum pertama Newton bunyinya gini. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Oke. Contohnya gimana teman-teman? Contohnya gini ya. Contohnya begini. Kita tulis dulu. Misalnya gini teman-teman. Misalnya kalau benda gitu ya, suatu benda ya, bisa kita anggap nih kotak gitu ya. Kotak yang kita nggak apa-apain gitu teman-teman ya. Kita nggak kasih gaya gitu ya. F sama dengan 0 gitu ya misalnya teman-teman. Nah, maka si benda ini akan tetap diam dan terus diam gitu ya. Nggak akan bergerak gitu jika tidak ada gaya mengenainya. Tetapi beda lain atau beda kasus jika ada sebuah gaya gitu ya teman-teman ya. Ada sebuah gaya yang memberikan tekanan gitu ya ke arah samping gitu misalnya F gitu ya. Yang memberikan gaya ke arah kanan gitu misalnya sebesar 5 Newton gitu. Dan sebuah gaya juga F sebesar 5 Newton. Maka benda ini juga akan apa teman-teman? Akan diam. Kenapa? Karena sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Tadi kan teman-teman. Nah, sigma itu apa? Jumlah gaya. Nah, karena gaya itu adalah besar vektor, artinya nilai juga berpengaruh gitu ya. Maka kita akan menjumlahkan gitu. Kita anggap yang gayanya ke kanan, kita anggap gaya positif. Sementara kalau gayanya ke arah kiri, maka kita anggap negatif ya. Maka hasilnya pun
0 gitu ya. Maka akan sesuai dengan hukum Newton yang pertama. Oke. Lanjut ke hukum Newton kedua. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya gimana teman-teman? Kok beda Kak ini? Nah, yang terkecoh teman-teman bahwa ditanya ada percepatan. Kalau ditanya percepatan, berarti kita apa ya teman-teman? Kita pindah ruaskan ya. Delta F per M gitu ya. Nah, inilah hukum Newton kedua teman-teman ya. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa hukum kedua Newton ialah yang nanti akan menjadi variasi soal kita, gitu ya. Apalagi di SMA itu banyak banget kita menggunakan hukum kedua Newton. Yang terakhir, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini teman-teman, perhatikan teman-teman bahwa F aksi sama dengan min reaksi. Contohnya gimana? Contohnya kalau teman-teman misalnya memberikan gaya ke tembok gitu ya. Teman-teman misalnya tonjok tembok. Nah, yang teman-teman rasain apa? Sakit ya teman-teman. Itu adalah reaksi dari gaya yang teman-teman berikan ke tembok gitu ya. Nah, kenapa minus di sini gitu ya? Karena arahnya berlawanan. Contoh, misalnya ini ada tembok gitu ya teman-teman, ada tembok gitu. Teman-teman ngasih gaya gitu ya, tonjok tembok, misalnya sebesar 10 Newton gitu. Nah, maka si tembok ini akan membalikan gaya teman-teman gitu. F reaksi gitu ya, yang besarnya sama 10 Newton karena arahnya berbeda. Tadi kita sudah belajarin teman-teman ya, bahwa gaya itu merupakan besaran vektor. Artinya ada nilai dan juga ada arah. Jadi arah itu sangat berpengaruh terhadap nilai dari si gaya tersebut. Karena dia ke arah negatif, ke arah kiri, kita anggap sebagai gaya negatif. Gitu ya. Ya ini sesuai teman-teman ya. Oke, di sini mungkin teman-teman ada yang bingung kenapa di sini susahnya kecepatannya tetap gitu ya. Nah, dari sini teman-teman, perhatikan kalau misalnya percepatannya 0 gitu teman. Bisa kecepatannya 0. Maka delta F-nya berapa teman? Delta F-nya sama dengan M kali 0 ya. Berapa? 0 ya. Nah, jika tidak ada percepatan atau kita bisa anggap sebagai percepatannya 0, maka kecepatannya berubah atau tetap teman-teman? Coba. Tetap, betul. Maka hukum satu. Oke, mantap. Maka hukum 1 Newton akan tetap berlaku, akan sesuai dengan hukum 1 Newton ya teman-teman. Oke, di sini mungkin dari slide hukum Newton ini ada yang mau nanya dulu gitu. Ya kita nggak bingung di slide selanjutnya. Kalau ada yang mau nanya langsung ya teman-teman ya, boleh chat, boleh juga on mic langsung ya atau raise hand. Oke. Lanjut dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, di SMA itu kita akan mengenal macam-macam gaya, teman-teman ya. Jadi gaya itu nggak cuma satu, jadi gaya itu banyak banget macamnya. Cuman di sini dipakai di SMA, kakak simpulkan 4 saja gitu ya. Jadi teman-teman cukup tahu ini aja, 4 saja ya, 4. Dan gaya itu adalah hanyalah gaya normal, gaya berat, gaya gesek, dan gaya dengan tali. Nah, di sini kan punya singkatan nih, biar cepat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ngafalin dengan kata-kata atau kalimat nona, berta, gesek, tali gitu ya. Atau teman-teman boleh juga nih catat teman-teman. Nah, nona itu no-nya itu normal, berta-nya itu gaya berat, gesek itu adalah gaya gesek, dan tali gaya tegangan tali. Oke, di sini kakak mau jelasin sedikit aja ya. Gaya normal, oke. Jadi gaya normal itu, di sini juga teman-teman kalau mau nyatat boleh ya. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Maksudnya gimana Kak? Misal, jika ada objek diletakkan di atas sebuah bidang, gitu ya, bidang, apapun itu teman-teman bidangnya, boleh bidang kasar, boleh bidang yang licin, apapun itu bidangnya, dia akan selalu arahnya tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, ini tegak lurus. Syarat tegak lurus, teman-teman tahu kan bahwa syarat tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, di sini. Oke. Jadi antara arah gaya dengan bidang dia membentuk 90 derajat. Nah, juga
misalnya nih teman-teman, kasus kedua misalnya di bidang miring. Sama aja juga teman-teman. Maka arahnya juga tegak lurus gitu ya, membentuk 90 derajat dengan bidang itu. Oke, itu gaya normal ya teman-teman. Lanjut, gaya berat. Nah, gaya berat itu biasanya disebut juga dengan berat ya, adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa. Dan jika benda tersebut berada di bumi, maka gaya gravitasi yang bekerja adalah gaya tarik bumi. Jika gaya gravitasinya adalah gaya gravitasi bulan, maka nanti gaya tarik yang digunakan adalah gaya tarik atau gaya berat di bulan ya. Jadi gravitasinya ini memengaruhi tetap di mana kita berada. Kalau kita di bumi, kita makin gravitasi bumi. Kalau kita berada di bulan, ya kita menggunakan gravitasi bulan. Nah, perhatikan teman-teman bahwa gaya berat ini sering terjadi miskonsepsi ya. Kalau teman-teman sering ditanya gitu, berat kamu berapa gitu ya. Nah, teman-teman kan nanti jangan tanya lagi, jangan jawab lagi teman-teman. Oh, 50 kilo, oh 55 kilo. Jangan ya teman-teman. Karena itu miskonsepsi. Karena yang satuannya kilo adalah massa, teman-teman. Gitu ya. Massa itu satuannya kilo. Dan kalau berat satuannya apa teman-teman? Newton ya. Berat itu satuannya Newton. Oke. Kalau tanya teman-teman, berat kamu berapa? Misal berat kalian 50 kilo. Kita masukin aja dulu rumus. Oke. Nah, massa kalian 50 kilo gitu ya. 50 kilo dikali gravitasinya. Gravitasi di bumi itu biasanya 10 ya. Jadi jawabannya adalah 500 Newton gitu ya. Jadi nanti teman-teman jangan jawab lagi. Berat kamu berapa? 50 kilo. Jangan ya. Tapi jawab 500 Newton gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah gaya gesek. Ya, di gaya gesek ini adalah gaya yang arahnya cenderung melawan arah gerak benda gitu ya. Dan gaya gesek ini muncul apabila dua buah benda bersentuhan gitu ya. Contohnya gini teman-teman. Kalau tidak bersentuhan, maka tidak ada gaya gesek. Jadi gaya gesek itu akan terjadi jika sebuah objek bersentuhan dengan objek lain yang arahnya melawan arah gerak benda. Contoh, jika benda ini bergerak ke sana, gitu ya, maka gaya geseknya ke kiri, gitu ya. Misalnya F tadi ya. Nah, jika kalian menarik benda ini ke arah kanan, gitu ya, misalnya F ke arah kanan, maka gaya geseknya ke arah jika teman-teman menarik ke arah kiri, maka gaya geseknya ke arah kanan, gitu ya. Nah, gaya gesek nanti ini dibagi dua, teman-teman ya, dibagi dua. Dibagi dua apa itu? Ada gaya gesek statis gitu ya, ada gaya gesek kinetis gitu ya. Kakak singkat aja. Statis Fs gaya gesek statis, FK itu gaya gesek kinetis. Rumusnya apa Kak? Nah, rumusnya itu ada mu s dikali gaya normal. Kalau FK itu rumusnya mu k kali gaya normal juga. Oke, bedanya apa Kak? Statis dengan kinetis. Nah, kalau statis itu adalah gaya gesek ketika benda tersebut diam ya, tidak bergerak. Dan gaya gesek kinetis, kita menggunakan gaya gesek kinetis jika benda tersebut bergerak. Nah, maksudnya gimana sih? Gini teman-teman. Oke, kakak hapus dulu ya ini. Hapus, biar lebih jelas. Oke, misal teman-teman, misal gaya F ini misalnya 50 Newton. Itu, 50 Newton. Nah, jika gaya geseknya itu di bawah 50 Newton gitu ya, di bawah 50 Newton, maka gaya gesek yang dipakai adalah gaya gesek statis gitu ya. Oke, gaya gesek statis. Kenapa? Karena misalnya misalnya berat ya, misalnya berat ini 50 Newton gitu ya. Misalnya ini berat, sorry teman-teman ya, ini bukan gaya ya. Caret ya. Misalnya ini berat teman-teman ya. Misalnya beratnya 50 Newton gitu ya. Bukan gayanya ya. Beratnya 50 Newton. Tapi gaya yang kalian ngasih misalnya masih 40 Newton gitu ya. Maka benda ini nggak bergerak gitu teman-teman ya. Masih belum bergerak. Jadi kita akan menggunakan gaya gesek statis gitu. KFS kurang dari misalnya bolehlah berat ya. Gitu, boleh. Oke, lanjut kalau saya kinetis gimana teman-teman? Nah, kinetis ini kasusnya jika gaya yang diberikan lebih besar daripada berat itu atau lebih besar daripada gaya normal ya. Nah, gaya berat itu boleh juga gaya normal. Ini tidak salah teman-teman ya. Jadi gaya berat saja. Misalnya gitu ya. Jika gayanya misalnya lebih besar, misalnya 60 Newton teman-teman, 60 Newton, maka benda ini akan bergerak gitu ya. Nah, maka gaya gesek yang dipakai adalah gaya gesek kinetis. Tuh.
Oke, gesek kinetis. Oke, sip. Lanjut. Terakhir adalah gaya tegangan tali. Jadi gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Ingat ya teman-teman, ketika tali tersebut tegang. Jadi gaya ini akan terjadi atau terbentuk ketika ada sebuah tali yang tegang, teman-teman. Jadi kalau misalnya di dalam soal itu nggak ada konsep nggak ada benda tali gitu ya, nggak usah kalian cari tegangan talinya. Nggak mungkin ada gitu teman-teman. Dan juga misalnya talinya kendor gitu, kendor. Itu nggak usah teman-teman cari, karena gaya tegangan tali itu harus tali yang tegang. Contohnya seperti ini ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Tidak, teman. Tidak. Oke. Kalau ada yang tanya boleh langsung ya. Baik, Pak. Oke, siap. Nanti PPT-nya share di Telegram. Siap. Nanti kita share. Tenang ya, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, di sini karena ini bab yang merupakan salah satu bab yang tersulit menurut kakak sendiri ya, karena sedikit konsepnya, tapi latihannya banyak. Jadi kakak punya metodologi. Apa itu metodologi? Metodologi itu adalah cara atau langkah-langkah step yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang hukum misal. Oke, yang pertama nih teman-teman boleh ntar catat atau enggak, ntar kakak juga share gitu ya PPT-nya, gampang buat teman-teman catat ulang. Yang pertama adalah tetapkan sumbu X dan Y. Ini penting teman-teman ya, kita tetapin sumbu X dan Y. Kemudian langkah kedua, kita tinjau tadi ya, 4G tadi. Nona Berta gesek tali. Gaya normal, berat, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Oke, cukup 4 itu aja teman-teman yang kita perlu tinjau. Ini yang ketiga adalah kita akan gunakan hukum-hukum Newton yang berlaku. Tadi teman-teman ada 3 ya. Hukum 1 Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Oke. Yang keempat adalah gunakan persamaan yang ada untuk menyelesaikan persoalan atau apa yang ditanya oleh soal ya teman-teman ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, baik. Oke, kita biar lebih jelas kita langsung aja masuk ya ke soal ya teman-teman ya. Oke, kita latihan soal kuy. Oke, lanjut. Kakak bacain soalnya teman-teman ya. Ada 2 buah benda A ya dan B masing-masing masanya 6 kilo dan 2 kilo ya. Diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin seperti gambar. Mula-mula benda B ditahan kemudian dilepaskan gitu ya. Jika G atau percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan percepatan dan tegangan tali sistem katrol tersebut. Oke, langsung saja ya. Kita tulis dulu, diketahui massa A itu berapa teman-teman? 6 kilo ya. 6 kg. Dan massa benda B itu 2 kg. Oke. Kemudian apalagi teman-teman? Gravitasi, percepatan gravitasi. Oke, itu. Oke, sip, mantap. Maka yang ditanya apa tuh teman-teman tanya tadi? Percepatan dan juga tegangan talinya berapa gitu ya. Oke. Ingat pertama-tama teman-teman tadi kakak bilang apa? Tentukan dulu sumbu X dan Y. Oke. Kita anggap aja ya sumbu X itu ke arah sini yang mendatar. Ya, ini sumbu X. Dan sumbu Y itu ke atas gitu ya. Oke. Nah, step kedua, kita anggap teman-teman, kita tinjau dulu hukum gaya-gaya apa yang bekerja. Nah, ingat, gaya normal berlaku nggak di sini teman-teman? Gaya normal. Enggak ya, karena tidak. Oke, benar, karena benda tersebut tidak bersentuhan dengan objek lainnya, gitu ya. Kemudian lanjut, gaya berat. Ada gaya berat gitu teman-teman? Ada ya? Ada. Oke, arahnya ke bawah ya. Oke, W ya. Kita anggap gaya berat W. Ini juga ada gaya W. Ini WB, ini WA. Oke, lebih jelas. Lanjut. Tadi Nona Berta gesek tali. Ada gaya gesek nggak teman-teman nih? Nggak ada ya, karena katrolnya pun licin ya. Jadi kalau gaya gesek itu terjadi ketika ada sebuah permukaan yang kasar. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah Nona Berta gesek tali. Oh, tali terakhir teman-teman ya, gesekan tali. Gaya tegangan tali. Ada nggak teman-teman gaya tegangan tali? Ada ya, karena dihubungkan oleh. Oke, mantap. Arahnya ke atas, ya, dengan tali. Karena tali ini tegang ya teman-teman ya, jadi ada gaya tegangan tali.
Oke, lanjut. Ketiga, kita gunakan, tadi masih ingat nggak? Gunakan hukum Newton, gitu ya. Dijawab ya, kita gunakan hukum Newton untuk setiap benda. Oke. Hukum Newton apa yang kira-kira kita gunakan, teman-teman? Hukum Newton 1, 2, atau 3? 2, Kak. 2. Kenapa 2? Kenapa 2? Karena punya beban. Oke, karena punya beban. Ada jawaban lain? Sama kayaknya. Iya. Ya. Ada percepatannya. Yes, betul. Karena ada percepatannya. Ada lagi nggak yang lain selain kenapa ada percepatannya gitu? Karena benda ini bergerak dan memiliki percepatan. Percepatannya apa, teman-teman? Iya. Gravitasi ya salah satunya ya percepatannya gitu loh. Oke, jadi ingat kalau bergerak kita harus tinjau dengan hukum Newton 2. Tapi belum tentu itu hukum Newton 2, teman-teman. Karena kalau dia bergerak tapi kecepatannya tetap, maka masuknya ke hukum Newton berapa? 1. 1. Betul. Oke. Maaf, Kak. Oke, sip, maaf, Pak. Kita tinjau dulu benda apa dulu nih, teman-teman? Mau benda A atau benda B? Bebas. A dulu ya. Oke, kita tinjau ya. F. MA dikali A ya. Oke. Nah, gayanya ini disumbu apa, teman-teman? X atau Y? Y ya, karena dia bergerak ke atas bawah ya, nggak bergerak ke kiri kanan ya. Maka kita tulis delta F Y sama dengan MA dikali A. Oke. Nah, sekarang kita lihat gaya apa aja yang ada di sumbu Y pada benda A ini. Ada gaya apa, teman-teman? Gaya berat sama gaya tegangan tali. Oke, gaya tegangan tali. Karena arahnya ke atas. Oke, kita anggap dulu ya, teman-teman. Karena gaya MB ini lebih enteng, maka ini geraknya ke atas, teman-teman. Nah, si MA ini karena lebih berat, kita anggap dia bergerak ke bawah ya. Oke, kita anggap gaya yang searah dengan gerak benda tersebut bernilai positif. Nah, coba lihat. Dari gaya berat atau gaya tegangan tali yang searah dengan gerak benda A ini. Gaya berat. Gaya berat. Maka kita tulis ya, WA itu positif. Maka gaya tegangan tali ini negatif. T dengan MA dikali A ya. Oke. Kita masukin. Gaya berat rumusnya apa, teman-teman? MA dikali G kurang T dengan MA dikali A. Maka kita pindah rumusin, teman-teman ya. T sama dengan MA G dikurang MA kali A. Maka T MA G min A ya. Oke. Ini persamaan 1. Oke, lanjut. Kita tinjau benda 2. Benda si B. Gaya apa, teman-teman? Gaya apa? Sumbu apa yang kita gunakan, teman-teman? X atau Y? Y. 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 Sama dengan massa benda B kali A. Oke, kita tinjau. Karena dia geraknya ke atas, maka gaya apa yang positif? Tegangan tali atau gaya berat? Tegangan tali. Tegangan Tuh, tegangan tali. Maka gaya beratnya negatif ya. WB sama dengan MB kali A. Oke. Kita pindah ruaskan T sama dengan WB min plus ya, plus MB kali A. Berarti kalau kita jabarkan MB kali G ya, ditambah MB kali A. Maka kalau kita simpulkan MB gitu ya, kita keluarin gitu yang bisa kita keluarin G plus A gitu ya. Oke, ini persamaan kedua, teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa, teman-teman? Setelah kita tinjau hukum Newton, kita gunakan persamaan yang ada untuk menyelesaikan soal ini gitu ya. Oke, karena tegangan talinya sama, oke, kita next ya. Karena tegangan talinya sama, tadi kakak tulis ulang ya. T sama dengan coba apa ya? T sama dengan MAG min MA. Oke. G min MA
kali A. Oke. Yang satunya lagi T sama dengan MB kali G tambah MB kali A. Oke. Karena T ini sama, kita bisa samain teman-teman ya. T sama dengan T. Kita masukkan persamaannya yang kita udah punya. A kali A sama dengan MB kali G tambah MB kali A. Nah, kalau kecepatan bilangnya teman-teman ya. Ya kakak, Iya, Kak. biar lebih lambat. Oke, Iya, iya, Kak. lanjut. Kita pindah ruaskan teman-teman yang bisa kita pindahkan. Oke, kita pindahkan ininya ke kiri ya. Jadi MAG dikurang MB kali G. Nah, ini kita pindah ruaskan ke kanan. Gitu ya. Sama dengan MA kali A tambah MB kali A. Oke, lanjut. MAG. Nah, ini bisa kita keluarin teman-temannya. MA min MB kali G sama dengan kali A. Oke. Kita bisa dapetin teman-teman percepatannya nih. Percepatannya berarti tinggal kita pindah ruaskan sana ya. Jadi dibagi ya teman-teman ya. MA min MB per MA plus MB per kali G. Oke. Kita masukin teman-teman ya. Kita masukin angka-angkanya. Oke, maka A dengan jadi massa A 6 kilo ya teman-teman ya. 6 kilo per MA tambah MB 6 kilo tambah 2 kilo kali gravitasi. Gravitasi 10 ya. Oke. Maka percepatannya berapa teman-teman? 6 kurang 2, 4 ya. 4 Ya. per apa? 8. Kali 10. Berapa nih teman-teman? 5. 5. Nah, mantap. 5. Cakep. A5. Oke. Selanjutnya tanya apa? Tegangan satu teman-teman. Entah mau di sini. Boleh nih persamaan 1 atau menggunakan persamaan 2. Bebas ya. Kita anggap aja persamaan 1 aja ya. Oke. MA kali G. Massa A-nya ini berapa? 6. Ya. G-nya 10. Dikurang massa A-nya itu 2. Kali percepatannya 5. Gitu ya. Masanya 6 ya. Sorry. Oke. KT sama dengan 60 dikurang 6 kali 5. 30 ya. Maka tegangan tadinya adalah 30. 30. Yeay, mantap. Selesai teman-teman. Saya ingin catat. Boleh. Oke, ini jawabannya teman-teman ya. Katanya 5 dan tegangan tadinya 30 Newton. Oke. Ada yang mau bertanya? Ingin catat, Pak. Oke, mantap. Kalau tahu arah T itu ke atas bagaimana ya, Kak? Nah, ini ya. Jadi arah tegangan tali itu berlawanan ya, berlawanan dengan gaya berat. Kenapa? Karena tegangan tali itu, kalau teman-teman perhatikan ya, tadi ada aksi reaksi ya. Jadi kalau gaya tegangan tali kita tarik, ada gaya berat kita gaya beratnya itu arahnya ke bawah, maka gaya tegangan talinya ke atas. Itu yang aku bilang ada aksi, ada reaksi. Jadi gayanya sebenarnya sama, cuma arahnya berlawan gitu ya. Betul aja belum, Arsyanda? Oke. Oke, sudah dicatat tadi? Adanya udah dicatat. Sudah. Oke, nanti. Ya mau info lagi teman-teman ya, nanti di akhir biasa ya. Nggak dia di baru, kakak tuh kasih kuis yang tentunya ada hadiahnya. Jadi tentu sampai akhir ya teman-teman ya. Iya, Kak. Oke, ayo teman-teman. Sini kakak mau kasih tes nih. Coba kerjain sendiri yuk. Coba kakak kasih waktu 2 menit. Kerjain dulu sebisa kalian. Yang paling cepat. Coba kakak mau lihat.
Kalau menentukan arah katrolnya, nah gini teman-teman, kalau arah katrol, lihat aja paling berat kemana gitu. Kalau misalnya lebih berat kayak gini nih, misalnya di gambar ini M2, maka gerak benda itu ke bawah gitu. Jadi teman-teman harus imajinasikan juga gitu. Nah, kayak tadi juga lah, yang lebih berat akan menarik ke bawah. Gitu. Gimana, Anita? Terjawab nggak? Jadi yang lebih berat itu akan menarik ke arah yang lebih berat gitu ya. Jadi arah katrol akan bergerak ke arah benda lebih berat gitu. Oke, waktunya 2 menit dari sekarang. Ayo 2 menit guys. Coba sendiri dulu ya. Kaki kurang 2. Oke, nanti kita bahas. Oke teman-teman, sudah selesai waktunya ya. 2 menit, hebat nih. Yang jawab tadi siapa? Oke, tadi 2 orang yang jawab ya nih ya. Saintik Adlin sama Selvin Lewis. Oke. Nah, yang benar tuh jawabannya adalah E ya. E jawabannya. Oke, congrats nih buat Adlin nih. Hebat nih, 2 menit langsung dikerjain. Oke, karena masih banyak request ya. Coba kakak kita bahas ya. Karena belum banyak yang ternyata dapat jawabannya, kita akan bahas gitu ya. Oke, sebenarnya kakak mau jawab dulu pertanyaan tadi nih ada di kolom chat. Kak, kenapa gaya normal itu cuma berlaku buat benda yang bersentuhan saja? Kenapa ya? Nah, karena kita menilik dari definisinya bahwa gaya normal itu adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan gitu. Jadi kalau nggak bersentuhan, maka bukan gaya normal. Oke, ini kenapa ini ada coret-coret ya? Oke. Bisa dihilangkan yang mencoret-coretnya biar lebih enak dilihatnya. Oke, sepertinya oke ya. Ini gimana ya? Nggak bisa ini. Mungkin ini mainboard Faris. Gimana ini Faris? Oke, lanjut aja ya teman-teman ya. Jangan terdistraksi sama hal-hal lainnya. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini lebih jelas. Oke. Satu sudah diketahui teman-temannya, diketahui apa teman-teman bahwa masanya M1 itu 2 kilo ya. 2 kilogram, massa 2 itu 3 kilogram. Dan gravitasinya 10.
per sekon kuadrat. Ditanya adalah berapa percepatan tali, sama ya, dan juga tegangan tali. Oke. Sekarang pertama kita tinjau dulu gaya apa aja yang bekerja pada sistem ini, teman-teman ya. Pertama kita ada ya, di mana di sini di benda satu. Kenapa Kak? Karena ingat, jika dia berada di suatu permukaan gitu ya, maka ada gaya normal yang karena objek ini bersentuhan dengan permukaan gitu. Sehingga ada gaya normal yang berlaku dan arahnya tegak lurus dengan permukaan tersebut. Oke, itu ya. 90 derajat, itu gaya normal ke atas. Selanjutnya apa teman-teman? Kita tinjau gaya berat. Ada nggak gaya berat di benda 2? Ada ya teman-teman ya, gaya berat. Ada, Kak. Oke, gaya berat gitu ya. Yang apa lagi? Di benda itu ada gaya berat nggak? Ada ya? Ada. Oke, mantap. Selanjutnya, Nona Berta, gesek tali, gesek. Ada gaya gesek nggak teman-teman? Ya ada ya, karena ingat teman-teman, karena di sini tulisannya permukaannya licin. Oke, katrolnya juga licin. So, tidak ada gaya gesek. Kenapa? Karena gaya gesek hanya berlaku jika permukaannya kasar ya. Permukaannya kasar. Oke, lanjut. Apa lagi terakhir ya? Tegangan tali. Oke, tegangan tali. Perhatikan teman-teman di sini, gaya tegangan tali ada nggak? Ada ya, karena talinya tegang gitu. Ketika benda 2 jatuh ke bawah, maka tali tersebut akan tegang dan menyebabkan timbulnya gaya tegangan tali yang arahnya tadi ini ke atas ya. Oke, gaya tegangan tali. Dan ini, nah coba perhatikan teman-teman. Kalau ini arahnya kemana? Yang atas nih. Sini teman-teman ya. X. Kan. Oke. Ya, tuh yang sumbu X gitu ya. Oke, intinya di situ. Oke, lanjut. Kita analisis. Analisis apa teman-teman? Hukum Newton ya. Kira-kira hukum Newton berapa yang berlaku? 1, 2, atau 3? Dua. Oke, 2 ya. 2. Oke, mana pennya di sini? Oke, 2. 2 mana 2 tadi? Oke. Berarti F sama dengan M kali A. Oke, kita akan meninjau hukum Newton 2. Sekarang kita tinjau dari benda 1 dulu ya teman-teman ya. Yang lebih gampang, benda 1 gitu ya. Benda 1. Benda 1. Delta F. Nah, sumbu apa teman-teman kira-kira di benda 1 ini? X atau Y kah? X ya. Oke. X sama dengan massa 1 dikali kecepatan. Oke. Masukin ya teman-teman. Gaya apa aja nih yang ada di sumbu X nih teman-teman? Tegangan tali. Betul. T sama dengan M1 dikali A. Oke. Ini adalah persamaan pertama. Lanjut masuk ke benda 2. Oke, benda 2. Di benda 2 gaya apa? Di sumbu apa gayanya yang bekerja? Sumbu Y ya, teman-teman. Karena bergerak naik turun. Oke. Sama dengan massa benda 2 dikali kecepatannya. Maka delta FI, oke, nggak usah pakai delta lagi. Kita langsung tinjau. Arahnya kemana teman-teman? Kira-kira ke bawah atau ke atas? Atas. Bawah. Bawah. Kenapa ke bawah? Karena benda 2 lebih berat. Oke, berarti istilahnya kita bisa analogiin bahwa benda ini akan jatuh ke bawah ya. Maka gaya apa yang positif? Berat. Gaya berat, betul. Berarti W2. Nah, karena tegangan tali ini arahnya berbeda, maka kita kasih minus ya teman-teman. Minus T sama dengan M2 kali A. Berarti gaya tegangan tali sama dengan W2 dikurang M2 kali A. Oke. Nih, karena biar ya lebih jelas ya teman-teman ya. Ini
kakak coba matiin dulu PPT-nya bentar, biar ini coret-coretannya bisa hilang. Bentar ya teman-teman. Oke, sudah terlihat ya, sudah ada coret-coretannya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa anggap sebagai pertemuan kedua. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Biar muat kita pindah. Nah, tadi tuh ada yang nanya tuh, Kak, kenapa kok T sama dengan T gitu ya? Nah, ini. Kak, kenapa kok T sama dengan T gitu ya? Kita tulis ulang dulu deh. Persamanya M1 kali A tadi ya. Sama yang kedua, T sama dengan W min M2 ya. Kali A ya. Ini ya dia. Ya, Nah, Kak. tadi nanya tuh. Oke, mantap. Kak, kenapa kok T sama dengan T gitu ya? Jadi kita anggap ini tegangan 1 boleh ya. Tegangan kali 2 juga boleh ya. Nah, kenapa tegangan kali 1 sama dengan tegangan kali 2? Karena jika tegangan tali tidak sama antara kedua kasus nih, coba perhatiin teman-teman. Kalau misalnya tegangan talinya beda gitu ya, tegangan talinya beda. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi talinya putus gitu. Jadi kalau tegangan tali di sini nih, misalnya di sini, sama di sini nggak sama, bisa jadi putus teman-teman gitu ya. Dia harus sama gitu. Kalau kalian narik gitu seutas tali, maka tegangan tali di seluruh tali tersebut nilainya akan sama gitu. Kita anggap T1 sama dengan T2. Oke. Terjawab nggak tadi yang nanya di kolom chat? Kalau belum nanti kakak jelasin lagi ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita samakan. T1 gitu ya sama dengan T2. Harus sama. Kenapa? Ingat sekali lagi. Biar talinya nggak putus ya. Kalau saya beda tegangan talinya, maka bisa jadi putus. Oke, lanjut. M1 dikali A sama dengan W2 min M2 kali A. Maka M1A sama dengan rumus apa teman-teman? M2 kali G ya. Min M2 kali A. Oke, kita pindah ruaskan. Apa yang bisa kita pindah ruaskan? Kita pindahkan ini ya teman-teman. Yang variabelnya sama. Ada variabel A yang sama. Ditambah M2 kali A sama dengan M2 kali G. Maka kita keluarkan ya si A-nya. Sama dengan M2 kali G. Oke. Sekarang kita pindah ruaskan berarti si M1 plus M2-nya ya teman-teman ya. Si A sama dengan berapa? M2G per M1 tambah M2 sama dengan. Oke, masukin teman-teman ya. M2 ini berapa? M2 30 ya. M2 Gravitasinya 3. 10. Masa satunya berapa? 2 ya. 2, Tambah 3 ya. 3. Oke. Mantap. Maka 30 per 2 tambah 3, 5 ya. 5. Oke, mantap. 6. 6. Oke. Sekarang kita masukin ke persamaan ya teman-teman. Biar dapat tegangan tali. Yang lebih gampang. Yang pertama aja ya. T1 sama dengan M1 kali A. Gitu ya. Maka T1 sama dengan. Masa satunya berapa? 2 ya teman-teman. 2. Kecepatannya 6. Maka T1 hasilnya 12 Newton. Sama juga dengan T2. Kenapa? Kita kedua ya. T1 harus sama juga dengan T2. Oke. Tadi yang benar dari jawabannya adalah yang E. Mantap. Mantap. Yang ya teman-teman ya. Set. Oke. Tap. Oke. Jadi kalian juga mau simpulin berarti teman-teman ya. Ada cara cepat buat tadi yang tegangan tali. Nah, yang di sini ya. Tegangan tali tadi. Tegangan tali katrol ya. Yang katrol ini ada cara cepatnya nih teman-teman. Teman-teman tahu. Cara cepatnya ini kakak tulis di sini aja ya. Jadi untuk mencari rumus percepatan untuk cut 2
dua benda yang terhubung oleh katrol, cara cepatnya adalah berat A dikurang berat B per massa A tambah massa B. Oke. Cara cepatnya lagi maksudnya gimana Kak? Ini berlaku untuk apa? Jadi gampangnya gini ya. Yang lebih berat gitu ya. Anggap ini lebih berat gitu ya. Dikurang yang lebih enteng gitu. Per total massa. Jadi cepat gitu teman-teman ya. Misal nih, kita anggap aja kakak pindahin dulu ini. Misal teman-teman, ini cara cepat nih. Misal kita langsung implementasi aja teman-teman ya. Misal tadi, misalnya massa A-nya itu misalnya 4 kilo. Massa B-nya 6 kilo, misalnya gitu ya. Oke, saya tulis ya. Saya tulis ini. Misal massa A tadi 4 kilo gitu ya. Massa B 6 kilo. Itu. Kalau kasusnya seperti tadi, gambarnya seperti tadi, langsung aja teman-teman. Yang dicari misalnya percepatan gitu ya. Langsung aja kita masukin. Massa benda yang lebih berat mana? Yang B kan? 6. Oke, 6. Berarti WB ya 60 kurang tambah WA kali per total massa. Gitu. Total massanya misalnya berapa teman-teman? 10. Mantap. Berarti A langsung aja. WB berat benda B 6 berapa? kurang 4. 6 kali 10. Oke. Iya kan? W itu ya W itu M kali G teman-teman. Jangan lupa ya. Oke. WA itu berarti massa A kali gravitasi, berarti 4 kali 10 ya. Per 10 gitu ya. Maka A sama dengan 60 per 40 60 kurang 40 per 10. Berapa ya teman-teman? 20 per 10. Berarti A-nya 2. Selesai. Lebih cepat kan teman-teman? Nggak perlu teman-teman tinjau lagi. Ini cara cepat untuk katrol. Soal katrol yang seperti tadi. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, tidak bisa yang tadi itu tidak bisa diimplementasikan ke sini teman-teman. Nggak bisa diimplementasikan ke sini. Kenapa? Karena kasusnya pun berbeda ya. Yang satu berada di suatu permukaan, sementara yang satu itu tergantung. Oke, aku masih bingung Kak, nyari persamaannya, masih bingung nentuin arah pada dengan kali Kak. Oke. Kakak W2 kurang itu kemana tentunya Kak? Dari arahnya Kak? Ya benar, dari arahnya benar. Jadi yang searah dengan arah gaya itu, searah dengan gerak benda tersebut akan benda positif, gitu ya. Punten Kak, kenapa W1 pada M1 ke bawah? Yang mana nih? Soal yang mana nih? Soal yang mana dulu, oke? Ini ada rumus cepatnya juga nggak? Nggak ada, oke? Karena soal yang ini deh, yang ini teman-teman, itu situasional, gitu ya. Jadi kakak nggak berani ngasih rumus cepat, kenapa? Karena situasional. Permukaannya bisa aja halus, bisa aja kasar. Jadi bisa aja ada gaya gesek, bisa jadi nggak, gitu ya. Nyari persamaan benda dua yang mana? Oh ini, soal ini ya. Gain. Dian. Oke. Karena masih bingung. Oke ya, kita sekali lagi ya, kita coba jelasin lagi. Oke. Wait, Kak pointer dulu. Oke. Bingung di persamaan kedua ya, teman-teman. Nah, gini, teman-teman. Tadi yang kakak bilang ya, pertama tentuin gaya-gaya dulu, oke? Gaya-gayanya kita udah tentuin gitu. Ada gaya normal, ada gaya berat, gitu ya. Ingat teman-teman, teman-teman cuma perlu 4 tinjau 4 tadi. Normal, gaya normal, berat, gesek dan tali, gitu ya. Nah di sini kan ada gaya normal ya. Kenapa? Karena benda ini bersentuhan dengan permukaan. Oke, arahnya kemana? Arahnya ke atas karena sesuai definisi tadi, arahnya tegak lurus dengan permukaan. Dengan gaya berat. Oke, gaya berat itu selalu ke bawah teman-teman. Kenapa? Karena selalu menuju ke permukaan bumi, gitu ya.
Jadi teman-teman jangan bingung untuk buat gaya berat karena arahnya selalu menuju ke pusat bumi, jadi ke bawah gitu ya. Kemudian untuk tegangan tali, teman-teman nggak usah bingung karena tegangan tali itu gini aja gampangnya. Gaya tegangan tali itu berlawanan dengan gaya berat. Itu satu. Ya. Selalu berlawanan dengan arah gaya berat. Oke. Coba kita dulu cat nih. T1 arahnya beda tapi kok positif ya. Oke. T1 ya ini ya. T1. Aduh pointernya hilang mulu. Oke. T1. Oke. T1 itu sebenarnya gaya tegangan tali seperti teman-teman. Oke. Tapi biar nggak teman-teman nggak bingung, kakak selalu netapin bahwa gaya arah tegangan tali itu selalu arahnya berlawanan dengan gaya berat gitu ya. Nah, kalau T1 ini bebas teman-teman, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Mengapa? Karena nggak ada gaya lain gitu teman-teman ya. Nggak ada gaya lain yang bertindak di sini. Gitu. Sepanjang sumbu X hanya ada gaya T1 gitu ya. Jadi arah di gaya T1 ini tidak akan berpengaruh gitu. Mau ke kiri, mau ke kanan gitu ya. Ya, lagi apa cepat tanya nih. Berarti selalu negatif, Kak, karena berlawanan. Gaya berat arahnya selalu ke bawah, Kak. Oke, gaya berat selalu arah ke bawah. Oke, untuk SMA, iya. Gaya berat selalu arah ke bawah. Berarti selalu negatif berlawanan. Gaya dengan arah tidak. Contoh kasusnya seperti yang gambar di sini. Gambar soal yang di sini. Nah, yang di sini kan nilai T-nya ada yang positif, ada yang negatif tuh. Nah, gitu ya. Ingat aja teman-teman, kalau hanya ada dua kasus gitu untuk tegangan tali gitu ya. Jika dia berada di sumbu Y, dia akan selalu berlawanan dengan arahnya ya. Arahnya selalu berlawanan dengan gaya berat gitu. Nih, ini kakak mungkin kasih catatan kali ya. Catatan gimana? Enak ya. Oke, di sini kali ya masih kosong nih. Kasih catatan ya. Catatan. Jika gaya tegangan tali itu pada sumbu Y itu ya, pada sumbu Y, maka arahnya berlawanan dengan gaya berat gitu ya. Oke. Jika satu lagi kan, kalau jika gaya tegangan talinya itu pada sumbu X, itu ya, pada sumbu X, maka arahnya cenderung mengikuti gerak benda. Oke. Arahnya cenderung mengikuti gerak benda. Jadi kalau gerak bendanya ke kanan, gaya tegangannya juga ke kanan. Gitu. Kalau T2 itu ke atas karena ada gaya berat ya, Kak. Berlawanan gitu. Yes. Ya, catatan kakak ya. Pasti berlawanan sama gaya beratnya. Oke. Mantap. Oke. Masih ada question nggak nih, pertanyaan nih? Nah, kan udah bilang kan. Ini materi yang dari kakak emang biasanya paling susah. Mantap, memang kelas 10 ya. Karena disinilah variasi soal tuh banyak. Oke, kayaknya nggak ada lagi nih yang mau tanya. Kak, lanjut ya. Oke, kakak lanjut. Oke, nah lo ini gimana? Oke, kita bahas teman-teman ya. Konsep saya itu aja. Hukum Newton dan juga tinjau gayanya. Udah, sebenarnya 2 poin penting dari soal seperti ini. Hanya itu aja teman-teman ya. Oke, lanjut. Beban yang beratnya 50 Newton tergantung pada 2 kali.
Tentukan besarnya gaya tegangan tali T1 dan T2. Oke. Satu dulu teman-teman diketahui ya. Diketahui bahwa apa teman-teman? Oh, berat ya. W sama dengan 50 Newton. 10. Oke, yang ditanya adalah berapa tegangan T1 dan berapa tegangan T1 tali dan T2. Oke. Tep. Oke. Seperti biasa, kita tentuin dulu sumbunya. Oke, sumbu itu bebas ya teman-teman ya. Sumbu X-nya gini. Ya, ini sumbu Y. Ini X gitu ya, ini Y. Oke, ini ada yang cat. Bentar. Oh, enggak. Oke, lanjut ya. Kan pertanyaan ternyata. Oke. Sudah selesai kita nentuin sumbunya, kita tentuin gayanya ya, teman-teman. Ada gaya apa aja gitu ya. Nah, di sini kita tahu nih, teman-teman. Tegangan tali arahnya tuh, lihat ya. Kalau gaya berat tuh ke bawah kan, teman-teman. Karena ditarik ya, gaya tarik oleh gravitasi, maka arahnya selalu ke bawah. Oke. Dan tegangan tali ini selalu berlawanan dengan arah gaya berat gitu ya, ke atas. Oke, kita jawab. Karena sudah ada gaya lagi gitu teman-teman. Kira-kira. Ini udah tegangan tali udah ada. Tegangan tali 1, tegangan tali 2, ada gaya berat juga. Kira-kira gaya apa lagi teman-teman? Tadi ya. Nona, Berta, gesek tali. Nona. No, normal. Ada gaya normal nggak teman-teman? Nggak ada ya teman-teman ya? Karena si benda ini tidak bersentuhan ya dengan permukaan. Oke. Lanjut, gaya apa? Nona, Berta, berat udah ada. Dan gesek tali. Nah, gesek ada teman-teman? Nggak ada. Ada ya, karena dia nggak bergesek dengan apapun ya, tidak bergesek dengan objek lain gitu ya. Oke, selesai sudah kita tinjau gayanya. Sekarang kita tinjau apa ya teman-teman? Tadi yang ketiga itu kita nentuin hukum Newton. Nah, kira-kira hukum Newton keberapa teman-teman yang berlaku di sini? Ayo. Yang pertama. Satu. Kenapa? Karena diam. Karena diam, betul sekali, karena diam. Oke, maka gaya tegangan tali 1 yang akan kita gaya tegangan tali 1, gaya hukum Newton yang pertama yang akan kita gunakan ya. Hukum 1 Newton itu delta F sama dengan 0. Itu ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang teman-teman tinjau teman-teman. Perhatikan di sini, gaya tegangan tali 2 ini juga berada pada sumbu X dan Y loh. Nah, berarti artinya harus kita apain teman-teman? Kita harus proyeksi gitu ya. Nah, di sini 53 derajat, berarti di sini sudutnya 53 derajat juga ya. Di sini sudutnya 37 derajat, ini berarti juga sudutnya 37 derajat. Oke. Kita proyeksi dulu teman-teman bahwa nanti T2-nya ada yang di sumbu X gitu ya. Ada yang di sumbu Y, T2-nya. Nah, T1 juga gitu. Nanti ada yang di sumbu X. Ada yang di sumbu Y. Dengan sumbu pakai cos. Cos. Betul. Berarti di sini T2 cos. Nah, di sini T2 sin ya, karena jauh dari sudut. Oke, sekarang yang ini T1-nya cos atau sin? Kos. Cos. Karena sedekat dengan sudut yang nempel sama sudut. Nah, kalau T1-nya ini? Sin. Sin, theta. Oke. Siap. Sekarang kita tinjau dulu. Oke ya. Karena udah kita menggunakan hukum ini, sekarang kita apa ini teman-teman? Tinjau sumbu X2 atau sumbu Y dulu? Ya. Sumbu X. Oke. Misal ya teman-teman, misal. Apa dulu nih? Yang ada nih. Di sini sumbu X sudah apa ya? Ada T1 cos theta ya. Ada T2 cos theta ya. Nah, tinggal teman-teman tentuin kira-kira yang ke kanan tuh positif atau negatif, terserah. Gitu ya. Kita anggap aja ke kanan tuh positif ya teman-teman ya. Maka T2 ini akan bernilai positif. T2 cos theta dikurang T1 cos theta. Oke, sama dengan 0. Oke.
Ini persamaan 1. Sekarang kita tinjau sumbu Y gitu ya. Sumbu Y. Nah, di sumbu Y ada apa ya teman-teman? Ada T1 sin theta, ya. Ada T2 sin theta, ada W. Oke. Kita anggap yang ke atas tuh positif atau negatif, teman-teman? Positif aja ya, teman-teman, kalau ke atas. Oke. T2 sin theta tambah T1 sin theta. Dikurang 50. Oke, dikurang W atau 50. Oke, W dulu ya, teman-teman. Ya, biar pelan-pelan. Oke. Gitu ya. Nah, coba kita utak-atik persamaan satu, teman-teman. T2 cos theta. Cos theta di sini berapa? Cos 53, teman-teman. Cos 53 sama dengan T1 cos theta-nya di sini berapa? Yang T1 37, teman-teman ya. 37. Oke. Di T2 cos 53 berapa? Enggak, 0,6. 6. Maka T1 kali cos 37. Cos 37 berapa? 0,8 tentunya. Oke. Nah, kan sampai sini kita belum selesai nih. Berarti kita tinjau dulu persamaan kedua gitu ya, kalau sampai sini belum selesai. Oke. Kita anggap ini persamaan ketiga dulu ya. Nah, kita belum selesai. Kita tinjau sekarang tadi yang sembuh ya. Persamaan kedua kita atik. Ayo, T2 sin theta sin 37 sin 53 ya, teman-teman. Sin 53 tambah ya, benar, T1 sin berapa? Kalau yang T1 sin 37 ya, teman-teman. Sin 37 dikurang W. Berarti berapa, teman-teman? 50 Newton ya tadi. 50 Newton sama dengan 1. Kita pindah luaskan. T2 sin 53 berapa? 0,8. Tambah T1 kali sin 37. 0,6. Sin 37 berapa, teman-teman? 0,6. 0,6. Oke. 0,6 sama dengan 50 Newton. Itu ya. Oke. Dari sini kita udah bisa dapat apa lagi nih dari sini? Oke. Ini kita anggap ini persamaan berapa? 4 ya. 4. Nah, lihat persamaan 3, teman-teman. Kita pindahin ke sini ya. Persamaan ketiga. Kalau kakak pindahin gitu ya, kakak pindahin T2 atau enggak T1-nya kita ini 0,8 kita pindahin gitu ya. Ke kiri, maka kan sama dengan T2 0,6 per 0,8 nih. Gitu kan? Ya, gini kan, teman-teman ya? Oke. Paham kan, paham? Iya, Kak, paham. Oke, sip, mantap. T1 sama dengan T2 0,6 dibagi 0,8. Berapa, teman-teman? 3/4 ya. Maka kita dapat persamaan kelima. Ya. Udah deh. Kita masukin persamaan 5 ini ke persamaan 4 tadi. Maka T2 kali 0,8 itu ya. Tambah T1 itu T2 kali 3/4 itu ya. Kali 0,6 dengan 50 Newton. Itu. Oke, biar lebih rapi, kakak masukin ke sebelah aja ya. Oke, kita terus ulang. T2 dikali 0,8 tambah T2 dikali 3/4 kali 0,6 sama dengan 50 Newton. Gitu ya. Maka hasil berapa ini, teman-teman? 0,8 T2 tambah 3/4 kali 0,6. Berapa tuh? Berapa, teman-teman? 3/4 kali 0,6. 0,45 ya. 0,45 T2 sama dengan 50 Newton. Maka T2-nya berapa, teman-teman? T2
Kita keluarkan T2-nya ya teman-teman ya. 0,8 ditambah 0,45 sama dengan 50 Newton. Maka T2-nya teman-teman bisa dapatkan 50 Newton per 0,8 tambah 0,45 berapa? 1,25. Oke, hasilnya berapa nih teman-teman? T2. 40. Tuh. Nah, ini kan baru T2 teman-teman. Ditanya kan T2 dan T1. Nah, sekarang kita cari T1 gitu ya. T1. Nah, berdasarkan persamaan sebelumnya, kita kan udah dapat nih. T1 tuh T2 kali 3/4 gitu ya. Satu selang di sini kali 3/4. Tinggal masukin deh. 40 Newton ya. T2-nya 40 Newton kan. Kali 3/4. Berapa teman-teman? Coret-coret 10. 30 Newton. Oke. Nice. Susah. Itu teman-teman. Oke. Mantap. Ada pertanyaan? Apa sini? Oke. Sepertinya tidak ada ya. Oke. Harus nentuin persamaan sendiri, Kak. Nggak ada carcep, Kak. Oke, nggak ada. Kenapa, Di? Ada yang nanya? Kenapa? Harus nentuin persamaan sendiri, Kak. Itu bebas. Kreativitas kalian, gitu ya kan. Kalau masalah persamaan tuh kalian pakai aja gitu. Pakai aja yang apa yang kalian punya, tinggal ntar kalian masukin. Oke. Nggak ada carcep, Kak. Belum ada deh. Nggak ada carcep. Cepat kalau ini karena, kenapa? Karena ada beberapa kasus talinya tuh banyak gitu ya. Jadi nggak bisa kita patokkan gitu. Oke, lanjut. Itu T1 sama T2-nya sama ya Kak nilainya. Beda deh. Ini kan T2 40 Newton, T1 30 Newton. Itu ya. Oke, aku ketinggalan Kak, boleh lihat sebelumnya. Oke. Saya pakai aturan sinus boleh gak Kak? Yes, boleh pakai aturan sinus. Yang ketinggalan, oke. Saya tutup, oke. Oke, untuk yang ini sebenarnya bisa ya, benar ya, pakai aturan sinus. Tapi nggak selalu bisa digunakan gitu ya, karena ada gaya berat juga. Di nggak kakak saranin gitu ya. Tapi kalau kalian boleh, kalau mau boleh gitu ya, pakai aturan sinus. 0,8 sama 0,6 bagaimana ngitungnya Kak? 0,8 yang mana tuh? Yang mana Dek? Yang mana 0,8 sama 0,6 banyak nih 0,8 sama 0,6. Yang dari sin cos. Oh. Ini sebenarnya ada pakai sudut istimewa ya, Dek. Itu harus dihafalin sebenarnya. Cuman biasanya yang khawatir kalau di soal SMA, teman-teman bakal dikasih tahu bahwa sini 37 ini berapa, cos 37 itu nilai berapa, gitu ya. Tapi ada alangkah baiknya teman-teman nanti hafalin ya, gitu ya. Teman-teman tinggal search di Google gitu ya. Sudut istimewa sin cos tan. Dah, keluar semua gitu. Nah, teman-teman bisa tuh kalau yang ambis banget boleh dihafalin tuh ya. Karena itu perlu banget teman-teman ya. Perlu banget untuk nilai-nilai gitu. Tapi untuk saat ini kakak kasih tahu dulu aja biar lebih mudah gitu ya, memudahkan teman. Oke. Ada lagi kah? Oh iya kak, kasih oke. Tidak ada. Tidak ada. Oke, mungkin kita oke. Karena waktu jam 8 ya sekarang, mungkin kakak agak ngebus sedikit ya. Lebih efektif pakai cara ini atau aturan sin cos tan? Nah, kalau masalah efektif itu pribadi banget ya, subjektif. Kalau kakak lebih milih ya cara biasa gitu, karena kakak lebih nyaman di situ. Jadi tergantung nyamannya adik-adik nanti ya, mau pakai aturan sin cos tan atau mau langsung pakai cara kakak. Nah, cara kakak ini kan memang step by step gitu ya, jadi lebih kakak sih lebih nyaman aja, lebih teliti jadinya gitu. Oke, ini karena udah jam 8, mungkin soal variasi soal lainnya ya bisa nanti kakak tulis atau mungkin teman-teman boleh tanya atau ini boleh jadi PR kalian gitu ya. Oke, dia ada yang nanya juga nih, Kak, maaf tuh T di sumbu X itu kok bisa T2 min T1 ya? Oh, I see. Ini. T2 min T1. Karena arahnya beda. Nah, yang T2 tuh arahnya ke sana, yang T1 tuh ke arah kiri. Itu. Ingat,
Gaya itu besaran vektor, nilai dan arahnya berpengaruh. Jadi arahnya itu mempengaruhi nilainya dia, minus atau plusnya itu tergantung arahnya. Ingat ya teman-teman ya. Oke, gitu aja ya. Lebih efektif. Nanti kan PPT ini kakak share, teman boleh kerjain. Yang bingung ntar kerjain gitu ya. Yang mau aja gitu teman-teman. Oke. Ya kak, saya nyiapin soal banyak, tapi yang baru tugas ini aja. Oke, sampai saat ini kakak nanya dulu nih, gimana teman-teman? Udah pusing belum? Berapa persen? Boleh dong. Udah overheat atau berapa persen nih, teman-teman? Coba di kolom komentar, udah pusing berapa persen? Oke, 25%. Oke, udah di overheat. Ada lagi ya teman-teman? Oke, masih aman. Sip, mantap. 50%. Oke. Wah, udah ada 100% nih musuhnya. Gimana nih? Oke, mantap. Sedikit lah. Oke, Sabi mantap. 50, 75. Oke, kakak harap masih aman ya teman-teman ya. Yang udah overheat, kalian boleh pendinginan dari otaknya ya. Boleh refreshing. Mungkin ambil cemilan, boleh ya sambil makan-makan. Oke ya. Oke, ini 35. Oke, 35. Pusing dikit, oke ya. Harap nggak pusing lagi setelah teman-teman nanti udah lebih paham lagi ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Biar kita bisa kuis nih, biar keburu kita kuisnya. Nanti yang menang dapat hadiah. Oke, lanjut. Nah, nih. Kita masuk ke hukum gravitasi Newton. Jadi hukum gravitasi Newton itu terinspirasi dari sebuah apel. Oke, masih ingat teman-teman? Yang nemuin hukum gravitasi Newton itu siapa? Ada yang tahu? Newton. Newton, betul. Nah, ini kakak mungkin kasih motivasi dikit ya, dan cerita gitu teman-teman ya. Di hukum gravitasi Newton ini ditemukan di saat pandemi teman-teman. Kayak kita gini, pandemi. Nah, jadi ceritanya waktu itu Newton baru kelar kuliah tuh, selesai kuliahnya, wabah. Teman-teman boleh cari itu ya. Ada namanya London Plague gitu ya. Itu big story. Jadi di mana ada wabah, namanya wabah pest teman-teman ya. Dari tikus ya atau penyakit sampar gitu ya, itu membunuh 100.000 orang Eropa gitu ya. Jadi itu ada wabah di Eropa, pandemi di Eropa. Jadi semuanya pada pulang ke rumah gitu ya, pada pulang ke hometown-nya masing-masing, ke istilah pulang kampung semua. Nah, si Newton ini pulang kampung teman-teman. Nah, tapi karena dia istilahnya nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak membuat dia berhenti untuk berkreasi teman-teman. Justru karena dia di rumah itulah dia nemuin teman-teman hukum gravitasi Newton, terus ada cahaya optik dia juga yang itu teman-teman, rumusnya dia yang menciptakan. Nah jadi buat teman-teman nih yang di rumah aja gitu, jangan jangan menutup pikiran bahwa kita tuh harus berkarya terus teman-teman. Kayak Newton ini teman-teman, kita sama-sama makan nasi kayak Newton teman-teman. Ya boleh teman-teman, jangan membuat teman-teman jadi malas belajar karena pandemi jadi malas belajar kayak efektif, jangan teman ya. Terus belajar, terus berkreasi, dan terus belajar hal-hal baru gitu ya dengan kalian adanya kondisi di rumah. Oke. Good. Oke. Nah, Isaac Newton ya, dia menetapkan bahwa setiap massa menarik massa yang lain dengan gaya yang segaris yang menghubungkan antara kedua inti massa dan besarnya gaya tarik yang terjadi. Berbanding lurus dengan perkalian kedua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua titik massa tersebut. Nah, nggak perlu teman-teman hafalin, karena ada sebenarnya rumus gitu ya teman-teman. Rumusnya itu adalah F gitu, dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Oke, G itu apa Kak? G itu adalah konstanta umum gravitasi. Besarnya itu 6,672 dikali dengan 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram. Oke. Ini nggak perlu teman-teman hafalin, teman-teman. Konstanta gravitasi ini bakal ada selalu di soal. Nilainya akan selalu ada di soal, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Aku harus hafalinnya. Enggak. Ya. Oke, yang satu itu massa benda satu, massa yang dua itu adalah massa benda dua, dan R ini adalah jarak
pisah antara kedua benda tersebut. Misal kayak ada planet gitu ya. Nah, ini misalnya M1 teman-teman, ini M2. Nah, ini adalah R. R itu adalah jarak pisah antara benda atau objek satu dengan objek yang kedua. Oke, lanjut ya. Lanjutnya, nah, selain Newton, gitu ya, ada lagi teman-teman yang dia mencetuskan sebuah gagasan yang pasti membantu kita dalam membuat kalender ya. Maksudnya gimana Kak? Oke, kita bahas. Oke, hukum Kepler itu 3. 1, 2, 3. 1 itu semua planet bergerak dalam lintasannya berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari, yang matahari berada pada satu titik fokus elips. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ini bentuknya elips gitu ya. Jadi sebenarnya orbit kita gitu ya, lintasan bumi kita berputar itu tidak bentuknya nggak lingkaran, tapi sebenarnya oval, elips gitu ya. Jadi agak lonjong gitu ya. Nah, di mana matahari itu di salah satu titik fokusnya, nggak berada di tengah, teman-teman. Nggak berada di tengah, tapi berada di salah satu titik, entah mencondong ke kanan atau condong ke kiri kayak di sini ya. Jadi dia nggak di tengah-tengah ya teman-teman. Gitu. Itu hukum Kepler pertama. Dan hukum Kepler kedua. Suatu gerak eder planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Jadi dia ngomong teman-teman bahwa waktu planet itu menempuh dari titik C ke D akan sama waktunya ketika dia menempuh titik B ke A. Jadi waktu untuk menempuh C ke D sama dengan waktu yang tempuh planet ketika bergerak dari titik A ke B gitu. Padahal jaraknya beda teman-teman. Padahal luasnya beda teman-teman. Nih. Padahal luasnya beda, tapi waktunya sama. Itu intinya. Yang ketiga, perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet. Gitu ya. Jadi ini akan kita gunakan rumusnya ya. Ini hukum ketiga Kepler. Untuk biasanya soal-soal itu akan memakai hukum ketiga Kepler. Oke? Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke soal. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman, di akhir kita ada kuis. Jangan sampai leave dulu. Oke, maaf. Kita bahas teman-teman nih. Langsung. Masa planet A sekitar 4 kali masa planet B. Oke, langsung aja terus ya. Diketahui masa planet A itu 4 kali masa planet B. Dan jarak antara pusat planet A ke pusat planet B adalah R. Gitu ya. Kita tulis di sini ya. Nih. Kita anggap masa A ya teman-teman ya. Masa A, planet A. Ini masa B. Untuk planet B. Terpisah sejauh R gitu ya teman-teman. Set, R. Oke. Kemudian ada suatu benda uji bermasa M yang berjarak R dari pusat planet A dan pada garis lurus yang menghubungkan AB. Memiliki gaya gravitasinya 0. Oke. Tentuin itu teman-teman, titik uji di mana? Bebas ya teman, boleh deh. Terus kita tulis ini misalnya titik C ya. Ini titik A, ini titik B. Ada suatu benda uji bermasa M yang berjarak R dari masa planet A, berarti ini jaraknya R. Berarti yang jarak C ke B berapa teman-teman besarnya? R min R ya. Itu ya. Ini yang panjang dikurang E. Dari pusat planet A dan pada garis lurus yang berhubungan AB. Oke, maka jarak R adalah, nah intinya itu adalah jarak R teman-teman. Intinya apa? Jarak R. Berapa? Oke. Langsung aja teman-teman. Kita jawab. Oke. Di sini kita teman-teman bahwa di C itu, ya di titik C itu, gravitasinya 0. Oke. Artinya apa? Artinya resultan gaya gravitasinya itu sama dengan 0. Gitu ya. Di titik C, FC. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Paham kan? Paham, oke. Nah, si planet ini karena punya gaya gravitasi, maka si C ini akan tertarik ke kanan, gitu ya. Nah, karena masa planet juga punya gravitasi, maka dia juga tertarik ke kiri. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa ada gaya apa teman-teman ini?
FB ya. Ya, ini FA. Maka resultan, nah kita anggap tadi teman-teman, ke kanan kita boleh anggap positif atau negatif. Kita anggap positif aja teman-teman ya. Ke kiri kita anggap negatif. Maka FB in FA itu harus 0. Oke? Oke. Maka FB sama dengan FA. Kita masukin deh rumusnya. G MB kali MC per. Nah, jarak B ke C ini berapa teman-teman? R in R kuadrat ya. Sama dengan G dikali massa benda A dikali massa benda C per R kecil kuadrat. Ya, karena jarak dari C ke A itu R kuadrat. Oke. Maka gravitasi kita dicoret. Coret. Sip. Apalagi bisa kita coret, teman-teman? Yang Massa apa? benda C ya. MC. Oke, MC. Sip. KMB per R min R kuadrat sama dengan MA per R kuadrat. Oke. Sampai sini kita bisa masukkan teman-teman bahwa MA itu 4 kali MB. Ya kan? Kita masukin teman-teman. MB per R min R kuadrat itu ya. Sama dengan 4 MB per R kuadrat. Oke. Set. Garis dulu. Kita masukkan teman-teman. Masukkan. Apa yang bisa kita coret? Dari sini. Coba kita coret apa teman-teman? MB. Sama R Yes. kuadrat. Yes. Berarti jadinya 1 per R min R kuadrat sama dengan 4 per R kuadrat. Oke, diapain teman-teman? Kita akarin ya. Dikali dengan akar. Maka, kalau kita akarin, itu ya kedua ruas. R min R kuadrat sama dengan akar dari 4 per R kuadrat. Oke. 1 di akar 1 berapa teman-teman? 1. R per R besar dikurang R kecil kuadrat di akar berapa? R min R. Oke, mantap. 4 di akar berapa teman-teman? 2. 2. R kuadrat di akar berapa? R. Sip. Oke, kita pindah kali silang ya teman-teman ya. Kali silang sini. Maka R sama dengan 2R min 2R. Gitu ya. Maka R kita pindah luaskan 2R ini ke kiri, min 2R ke kiri, berarti R ditambah 2R sama dengan 2R besar. 3R sama dengan 2. Maka R berapa teman-teman? 2 per 3 R ya? Ya. Jawabannya yang C. Oke. C jawabannya teman-teman. Nggak ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita langsung ke soal terakhir ya teman-teman. Sebelum kita kuis. Oke, terakhir banget nih teman-teman ya. Terakhir nih. Oke ya. Diketahui ya, kita langsung baca dulu ya. Kita baca dulu. Teman-teman. Kita baca dulu. Jarak rata-rata planet A dan B terhadap matahari masing-masing berbanding 4:1. Jika periode revolusi planet A mengitari matahari selama 150 hari, maka lama periode planet B mengitari matahari adalah oke. Kita tulis teman-teman. Diketahui, apa yang kita ketahui, rata-rata planet A dan B terhadap matahari masing-masing berbanding 4:1. Berarti jarak A banding jarak B, gitu ya, 4:1. Apalagi teman-teman. Periode revolusi planet A itu 150 hari. TA 150 hari. Pertanyaannya, periode planet B berapa tuh? Itu kan? Ingat, kakak ini ingetin lagi bahwa rumusnya itu TA per TB kuadrat
sama dengan RA per RB pangkat 3. Ini ya tadi teman-teman ya rumusnya ya. Ingat tuh. TA per TB kuadrat dengan RA per RB pangkat 3. Oke, kita masuk ya teman-teman. TA-nya berapa teman-teman? TA-nya 150 hari ya. 150 kuadrat per TB kuadrat ya sama dengan RA. Nah, RA itu kan 4:1 ya. Berarti ini kan kita bisa tulis ya. RA per RB dengan 4/1 ya. Sama aja ya teman-teman ya. Maka RA itu 4 RB gitu ya. Maka kita tulis sini teman-teman. 4 RB per RB ke pangkat 3. Sama aja teman-teman ya. Jadi kita coret. Ini kita pindah ke sebelah sini. Maka kita bisa tulis 150 kuadrat sama dengan 4 pangkat 3 dikali TB kuadrat. Gitu ya. Maka TB kuadrat sama dengan 150 pangkat 2 per 4 pangkat 3. Gitu ya. Nah, terus kita apain teman-teman? Kita dikali akar. Oke. TB kuadrat diakarin jadi berapa teman-teman? TB. TB. Maka kalau 150 kuadrat kita akar berapa teman-teman? 150. 150. Sekarang berarti akar dari 4 pangkat 3. Nah, kita jabarin dulu teman-teman ya. 150 per berapa nih? Akar 64. Akar? Akar 64. Itu berapa akar 64? 8. 50 dibagi 8. Berapa teman-teman nih? Wah, kayaknya nggak ada di pilihan ya teman-teman ya. Berarti salah ya. Nah, bikin jawaban sendiri teman-teman ya. 150 bagi 8 berarti berapa teman-teman? 18,75 18,75 hari. Oke. Selesai. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Oh, nggak ada ya, Kak? Ya, ini kayak mungkin salah teman-teman ya. Ya, Kak, kemarin ambil soal gitu ya, nyari soalnya. Tapi kayak soalnya salah gitu ya. Kita dapat jawaban sendiri. Tadi ada yang nanya ini, Kak, maunya soal yang nomor sebelumnya tadi FC kenapa bisa sama dengan FB min F? FB min F ya, Kak. Oke. Ini ya. Oke, ini ya. Kenapa? Karena lihat nih teman-teman bahwa di titik uji C ini ya, si titik C ini akan mengalami gaya gravitasi ditarik gitu ya sama si MB ke arah kanan gitu ya. Dan kayak kalau gravitasi itu kan istilahnya menarik ke arah pusat bumi gitu ya. Ya, Kak tulis. Ini misalnya ada pusat bumi. Ini anggap planet lain ya, bukan bumi. Nah, maka si C ini akan tertarik gitu. Tertarik oleh gaya gravitasi dari si planet B gitu. Sama juga dengan C gitu. Dia akan tertarik oleh gaya gravitasi oleh planet C. Nah, karena arahnya beda, maka nilainya pun beda. Yang satu minus, yang satu plus gitu. Jadi titik C ini dia mengalami apa? Mengalami dua gaya gravitasi oleh planet B dan juga gaya gravitasi oleh planet A. Gimana? Yang nanya tuh, Hilsa. Sudah paham? Oke, sip. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya teman-teman ya, kita quiz. Oke, kita quiz, kita ganti. Kita quiz, yang menang nanti kakak kasih dia. Gas, join teman-teman. Ayo teman-teman join. 105. Oh ya, name-nya boleh apapun ya. Terserah kalian. Namanya bebas. Yang penting ntar kalau pengumuman tahu ya siapa yang menang. Oke, mantap.
Oke, kakak tunggu sampai ya 3 menit ke depannya, 3 menit. Hai guys, 1 menit lagi nih. Kamu masih tunggu ini. Baru 24. Ada yang masih mau join? Ini cuman bentar doang kok, teman-teman. Cuman 10 soal. Gampang-gampang kok. Weh. Berhadiah pula, teman-teman. Oke, masih join nih. Ini sampai berapa orang ya? 30 kali ya, 30. Ada yang masih mau join, teman-teman? Coba yang masih mau join tapi masih berusaha, ketik di kolom chat, teman-teman. Biar kalau nggak ada, kakak langsung gas. Kita mulai. Bentar, Kak. Oke. Ayu, ayu, masuk, ayu. Oke, siapa nih A? Ada yang A doang, ada R, ada yang SpongeBob. Oke, ada Bismillah Hoki. Oke, Hoki. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau? Kalau nggak mau, Kak Gas ya. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Gas. Let's go, let's go. Nah, guys, gampang nih guys. Dijawab, dijawab. Oke, 50 jawabannya. The next. Siapa ini yang juara tuh? Ampun, Art. Oke, Art. Lanjut teman-teman. Oke. Ayo gas, gas teman-teman, gas. Pakai cara cepat, cara cepat. Oke, 12 answer. 14 answer. Ayo teman-teman, jangan kalah.
Oke, banyak juga yang benar. 14 orang. Kita next, kita lihat siapa yang di podium. Oke, turun Bung. Oke, Adeline. Coba kita lihat apakah Adeline bertahan sampai akhir. Oke, poinnya ganda teman-teman. Ayo. Nah, kalian dorong tuh benda 1, benda 2, benda 3. Tanya cuma percepatannya. Ayo. Ya, ini double point nih, karena kakak belum ajarin. Tapi sama konsepnya kayak tadi teman-teman. Kalau belum perhatiin. Hai guys, 23 answer. Aduh, malah keluar. Oke. Oke, kita lihat siapa di podium ini. Jeng 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 jeng. Oke, Abil. Oke, lanjut turun ke peringkat 2. Kita lihat apakah Abil juga bisa bertahan sampai akhir. Oke, ini gampang guys. Gampang nih guys. Ayo guys. Oke, hukum Kepler 3 ya teman-teman. Gampang banget tadi itu. Ada yang jawab awah gelap. Siapa itu ya? Oke, Abil. Oke, Abil masih di podium. Kita lihat apakah Abil bisa sampai terakhir bertahan. Ayo teman-teman. Nih, A, F per M, hukum keberapa Newton? Oke, hukum teman-teman. Jeng jeng. Wah, Adeline. Wah, ini nyusul-nyusul ya teman-teman. 5 orang ini. Hebat-hebat. Lanjut teman-teman. True or false? Coba benar gak teman-teman nih kepanjangannya? Oke, true ya teman-teman. Aduh, ini kayak serius banget jawabnya, banyak yang false ya. Itu true teman-teman, kan fisika. Oke, Adeline. Wah, strict 6. Wah, jangan-jangan Kahoot hack sama Adeline. Apa yang lebih cepat dari kecepatan cahaya? Ayo coba teman-teman, lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Oke, semua benar. Oke. Next, kita lihat. Aduh, Adeline turun, Bung. Disusul oleh Abil kembali. Kita lihat, udah pertanyaan keberapa nih? 7 ya? Salah lagi, teman-teman. Ayo, masih bisa, masih bisa. Oke, double point, teman-teman. Gampang, teman-teman. Bukan tutor fisika SMA. Ayo, siapa? Ayo, yang bukan tutor fisika siapa? Double point, teman-teman, double point. Oke. Jawaban. Oke, ada jawab juga jawaban ya, teman-teman. Jadi kakak tuh bertiga ya, di Kak Hazel, Kak Jovan, Kak Marcel ini tutor fisika, Mat Saintek. Kak Timothy itu tutor SMP ya teman-teman ya, di Terjaga ID IPA SMP. Oke, kita lihat siapa di podium. Masih Abil. Oke, Abil. Oke, ada 8, kakak mau spill hadiahnya itu voucher OVO ya teman-teman ya. Nanti kakak kirimin ya, saldo OVO teman-teman ya. Kita lihat. Pertanyaan 9, 2 soal lagi. Ayo, Instagram Terjaga ID, teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman harus tahu ya teman-teman, Terjaga ID itu Instagramnya @terjagur.id. Oke, lanjut. Siap.
Oke, Abil. Belum terkalahkan teman-teman. Hebat nih. Oke, apakah Rizan bisa nyusul nih sama Abil lain? Kita lihat. Terakhir teman-teman, true or false. Ayo. Ayo teman-teman. Coba teman-teman lihat di sini. Di layar ya. Kahoot itu memang tidak ada soal di dalam teman-teman ya. Jadi kalian harus lihat layar di Zoom ini teman-teman. Oke, true. Oh, siapa yang jawab false nih teman-teman ya? Oke, jadi emang Terjaga ID itu banyak banget ngasih info tentang beasiswa, kampus, bahkan juga pelajaran-pelajaran seperti SMP, SMA, dan juga UTBK. Kita lihat siapa pemenangnya. 3, 2, 1. Kita lihat pemenangnya siapa. Oke, yang juara 3. Adlain. Oke. Juara 2 adalah Rizan. 1. Abil. Nggak, kayaknya Abil. Kayak si Abil. Oke, congrats buat Abil. Tuh dijelasin tuh cara main Zoom. Oke, congrats banget buat Abil. Abil boleh mungkin chat aku ya, tuh. Boleh chat ke aku. Privat chat di Zoom ini ya. Oke. Karena mungkin sekian aja dari kakak. Nah, kakak juga mau ucapin terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Jago Belajar kali ini, dan kami sampaikan pula terima kasih kepada para media partner yang telah mendukung acara ini ya, yaitu tadi Believe in Youth, Cita-Cita, Geo Community Indonesia, The Close Mind, Toronto Project, Matematika, Anak Edukasi, Create Generation, kemudian ada Memori Nusantara, Project Bus ID, Potensial Indonesian, Inferensi Asumsi di Balik Masa Remaja, Arise Rose, dan Become More Indonesia. Oke, terima kasih semuanya buat yang hari ini udah join, dan juga buat Abil, jangan lupa